Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai lukisan pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau pilih lukisan dengan tema apa yang dia inginkan dari kamu dan kenapa dia selalu baik kepada kamu. Dia di sini bisa siapa aja ya, seseorang yang kalian sedang hadapi yang sepertinya kok baik gitu loh. Tapi kita nggak tahu apakah ada maksud atau tujuan lain di balik kebaikannya itu. Kita lihat sama-sama kartu-kartu yang akan keluar ya. Saya akan kocok dulu, akan keluarkan dulu semua kartunya untuk kalian. Nanti kita baca sama-sama, oke? Oh wow. Oke, lukisan pertama kalian mendapatkan Four of Pentacles, The Moon, The Hermit, dengan klarifikasi The Empress dan Ten of Swords. Kartu oracle yang kalian dapat adalah bunga peony dengan kata kunci prosperity and compassion, yang artinya kesejahteraan dan kasih sayang. Kartu ini ditemani oleh Ace of Pentacles dan The Moon lagi. Jadi kalian dapat 2 kali The Moon nih. Oke. Kayaknya orang ini memang apa ya? Orang ini mungkin memang pada dasarnya sudah baik orangnya. Dia nih memang tipe seseorang yang menyayangi, merawat, mengurus gitu loh. Orang-orang lain di sekitar dia, orang-orang di sekitar dia yang mungkin kekurangan, orang-orang yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang sedih. Ini orang ini, siapapun dia yang lagi baik sama kamu ini, dia nih kayak ingin membangkitkan semangat kamu lagi. Saya nggak tahu dia siapa. Ada kemungkinan ini ibu kamu sendiri atau seseorang kakak perempuan kamu atau seseorang yang merupakan figur wanita untuk kamu gitu loh. Karena dengan adanya di Empress di sini, ini kayak ini orang ini. Walaupun nggak harus perempuan ya, nggak harus perempuan wujudnya wanita, bisa juga laki-laki yang memang penuh dengan kasih sayang, laki-laki yang memang benar-benar pengertian, penyayang, lembut gitu loh. Lukisan pertama mungkin kamu sadar atau tidak sadar. Saya rasa sih kamu sadar ya.
kamu sadar atau tidak sadar, kamu mungkin sedang berada dalam posisi down, posisi di bawah, sedang sedang kekurangan atau sedang sedih atau sedang baru saja menyelesaikan fase kehidupan yang nggak oke, nggak bagus, nggak ngenakin gitu loh. Atau mungkin baru aja mengalami kegagalan, bisa juga seperti itu. Atau bisa aja baru aja ditinggalkan oleh seseorang yang kamu sayang gitu loh. Nah, dia ini yang baik sama kamu saat ini, dia ingin mengembalikan semangat kamu, dia ingin membakar semangat kamu lagi gitu loh. Karena di sini yang saya rasakan dengan adanya 4 kartu di sekitarnya di Empress nih, ini energinya semuanya low banget, low energy gitu loh. Rendah sekali energinya. Jadi yang saya rasakan ini mungkin energinya kamu, energinya lukisan pertama, di mana kalian lagi pokoknya kayak kayak mati segan hidup tak mau gitu loh intinya. Rasanya tuh seperti itu. Karena ya mungkin kamu sedang berada dalam kegelapan, dalam kebingungan, sedang berada dalam situasi yang maju kena mundur kena, sehingga akhirnya kamu jadi stuck gitu loh. Nah, si di Empress ini, siapapun dia nih, ini dia mungkin kayak ngelihat kamu sekarang seperti dia dulu. Jadi kayak situasi kamu saat ini itu mengingatkan dia akan situasinya dia dulu, sebelum dia menjadi Empress. Sebelum dia menjadi seseorang yang mandiri, yang kuat, yang bisa menyinari orang-orang di sekitarnya. Mungkin dia pernah berada dalam posisi kamu saat ini, lukisan pertama. Sehingga berhadapan dengan kamu, berinteraksi dengan kamu, itu dia kayak ingin memberikan arahan. Dia ingin memberikan saran, masukan. Hei lukisan pertama, coba kamu lakukan ini, coba kamu begini, gitu loh. Kayak dia bersedia megangin tangan kamu untuk supaya kamu bisa bangkit lagi, berdiri lagi, semangat lagi gitu loh. Jadi saya rasa tulus ya. Kan reading ini kan pertanyaannya adalah apa yang dia inginkan dari kamu, ya kan? Nah, si The Empress ini menginginkan kamu bangkit lagi dari keterpurukan kamu. The Empress ini kenapa dia baik sekali sama kamu? Karena memang kamu mengingatkan situasinya dia dulu. Mengingatkan dia akan situasi dia di masa lalu, waktu dia terpuruk juga. Dia baik sama kamu karena dia ingin kamu percaya bahwa masa depan akan jauh lebih baik daripada sekarang. Tapi syaratnya, intinya kita harus tetap bergerak, kita harus tetap bangkit. Jangan terus-terusan bertahan di lantai, bertahan di tanah gitu loh. Kita harus bangkit. Orang ini keibuan sekali gitu energinya. Keibuan, ya mungkin juga kebapaan ya, kebapaan, tapi yang bapak-bapak yang understanding, yang pengertian, yang lembut, yang baik gitu loh. Bijaksana gitu. Jadi kayak saya nggak tahu nih, ini mungkin orang tua kamu nih bisa jadi. Mungkin kamu baru aja gagal menikah misalnya. Misalnya kamu sudah bertunangan, rencananya akan menikah di akhir tahun ini, ternyata hubungan kamu dengan pasangan kamu tuh kandas saat ini, baru aja. Sehingga kamu drop abis-abisan, karena kamu ya wajar lah, karena kan kalau kita sudah tunangan, sudah berencana untuk menikah, pastinya sudah banyak investasi yang kita keluarkan. Entah itu uang, energi, waktu untuk hubungan tersebut kan. Nah begitu kandas, kamu mungkin terpuruk abis-abisan. Nah ini, si The Empress ini, orang yang baik sama kamu ini, dia ingin mengembalikan semangat kamu lagi. Dia ingin kamu percaya bahwa, hey, gue dulu juga pernah di posisi lo, tapi lihat gue sekarang, udah bangkit kan? Bahkan gue bisa menyinari orang-orang yang ada di sekitar gue. Bukan hanya gue nggak lagi terpuruk, tapi gue bahkan bisa bersinar gitu loh. Jadi tulus yang saya rasakan. Orang ini tulus memang baik sama kamu. Kadang-kadang kita kan
bisa tertipu ya. Tertipu dalam arti ada orang baik sama kita, tapi ternyata dia ada maksud lain gitu kan. Ternyata dia ada tujuan lain, ada udang di balik batu kenapa dia baik sama kita. Orang ini enggak, orang ini tulus sekali yang saya rasakan. Anyway, that's good. And I'm sorry kalau kamu saat ini sedang tidak fit ya. Kita bilang aja sedang tidak fit ya secara kejiwaan. Tapi ikuti terus deh. Saran dan masukan si The Empress ini ikuti terus. Ikuti jalan hidupnya dia. Bagaimana dia bisa bangkit dari keterpurukannya. Dan bagaimana bisa dia sampai di tujuan menjadi The Empress sekarang. Ikuti dia. Oke? So, anyway, sekarang kita lihat 3 kartu yang di sini ya. Peony, Prosperity and Compassion, ya kan? Prosperity itu kesejahteraan dan kasih sayang. Dengan Ace of Pentacles dan The Moon lagi. Nah, di sini ini lanjutannya, kayak lebih mengerucutnya ya, lebih detailnya. Si The Empress ini, dia tuh ingin kamu melakukan sesuatu yang baru. Karena biasanya kalau kita terkapar, terpuruk begini, kan kita nggak tahu kan, aduh mau ngapain, mau gimana gue melanjutkan hidup gitu kan. Di sini dengan kartu peony ini, bunga peony ini ditemani oleh Ace of Pentacles, dia minta kamu untuk melakukan sesuatu yang baru. Cari hobi baru, lakukan hobi baru, atau lakukan kegiatan baru, lakukan aktivitas baru, rutinitas baru, apapun yang baru. Yang bisa menarik konsentrasi kamu, perhatian kamu ke arah situ. Bukan ke yang sudah berlalu, yang sudah gagal. Jadi kayak kamu diminta untuk mengganti fokus kamu gitu loh dengan Ace of Pentacles di sini. Dan karena ada The Moon lagi, sekali lagi di sini, ini The Empress bener-bener si orang ini yang baik sama kamu, dia tuh bener-bener menekankan bahwa jangan takut, gue pegangin tangan lo gitu loh. Jangan takut, gue temenin. Kamu pasti bisa mendapatkan sesuatu yang baru ini. Gue temenin gitu loh. Karena dia luas sekali kasih sayangnya dia. Udah dia di Empress, di sini kamu dapat peony lagi, ya kan? Compassion, kasih sayang. Jadi orang ini, si The Empress ini, yang baik sama kamu ini, dia bukan hanya ngoceh doang untuk kamu melakukan A, B, C, enggak. Dia bersedia menemani kamu, memegangi tangan kamu, agar supaya kamu bangkit, berdiri, melakukan sesuatu yang baru. Makanya dengan The Moon di sini, ini yang saya rasakan nih. Ini gambarannya kan kayak ada malaikat terbang, tapi dia melihat ke bawah kan. Dia melihat kepada kamu yang masih ada di bawah, masih terpuruk di bawah nih dengan Ten of Swords. Tapi dia kayak, ayo lukisan pertama, ayo bangkit, gue liatin, gue jagain, gitu loh. Nah ini The Empress nih, sama nih energinya The Empress sama The Moon yang ini. Dia bersedia menemani kamu, menjaga kamu, memegangi tangan kamu, agar supaya kamu bangkit lagi, gitu loh. Supaya kamu bisa sejahtera lagi, ya kan, prosperity. Jadi intinya adalah kenapa orang ini baik sama kamu, karena dia nggak mau melihat kamu terus-menerus berada di bawah. Dia ingin kamu memutar roda keberuntungan kamu lagi ke atas. Dan dia bersedia menemani kamu, megangin tangan kamu, ngebantu kamu, ngedukung kamu. Dia bersedia. Jadi, lukisan pertama saya harap kamu mengikuti saran dan masukan si The Empress ini, agar supaya kehidupan kamu bisa sejahtera kembali. Oke? Anyway, good luck ya sayang. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye. Halo lukisan kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card reading atau pilih kartu atau pilih lukisan dengan tema apa yang dia inginkan dari kamu dan kenapa kok dia baik banget sama kamu. Jadi
kita akan lihat sama-sama. Kita akan buka kartunya dulu satu persatu. Nanti kita baca bareng-bareng, oke? Oh. Oke. Lukisan kedua. Kamu mendapatkan kartu Three of Wands, Five of Swords, Knight of Swords dengan klarifikasi The Magician dan Death. Kartu oracle yang kamu dapat adalah bunga dahlia dengan kata kunci dignity. Dignity itu adalah kayak dignified, kayak terhormat gitu loh, posisi terhormat lah, punya sesuatu yang dihargai gitu loh. Kartu ini keluar dengan Three of Wands lagi, jadi 2 kali Three of Wands nih kalian dapat, dan the Moon. Oke. Lukisan kedua. Kenapa apa yang orang ini inginkan dari kamu adalah supaya kamu bisa belajar membela diri. Kenapa dia baik sama kamu adalah karena dia ngerasa, dia ngeliat, dia menyaksikan betapa kamu sering diperlakukan tidak adil oleh orang lain, gitu loh. Di sini yang saya rasakan nih energinya kayak ada pembulian gitu loh. Ada kayak contohnya apa ya? Misalnya di kantor kamu sering dibully oleh rekan kerja kamu, salah satu rekan kerja kamu lah, atau oleh grup satu tim kamu gitu. Kamu sering dibully oleh tim kamu. Orang ini, Knight of Swords ini, terlepas dia cewek atau cowok, dia tuh ingin menyelamatkan kamu gitu loh. Jadi kayak kenapa dia baik sama kamu? Karena dia ngelihat kamu tuh bukan lemah, tapi kayak kamu mungkin kamu tipenya pendiam, nerimo aja misalnya, atau nggak ambil pusing gitu loh. Padahal buliannya itu buat dia pribadi, buat si Knight of Swords ini pribadi, itu bulian orang-orang kepada kamu tuh cukup negatif gitu loh. Sehingga dia kayak the Knight of Shining Armor, kayak kesatria dengan pedang yang masih kinyis-kinyis gitu loh. Ya kan, masih bersinar, masih mengkilat. Dia ingin menyelamatkan kamu gitu loh energinya. Jadi yang saya rasakan di sini energinya lukisan kedua tuh cukup pasif dengan Three of Wands. Diikuti oleh Five of Swords di sini. Ini ada orang-orang yang ingin mungkin menjatuhkan kamu, orang-orang yang iri sama kamu, orang-orang yang ngegosip yang enggak tentang kamu gitu loh. Dan si Knight of Swords ini, orang yang baik sama kamu ini, dia ingin kamu bisa stand up for yourself. Dia ingin kamu bisa bangkit untuk melawan orang-orang ini. Karena dia nggak bisa
terus-terusan menyelamatkan kamu, dia nggak bisa terus-menerus membela kamu gitu loh. Kamu juga harus bisa membela diri sendiri, gitu intinya. Di sini dengan adanya klarifikasi dua energi major arcana di sini, yang saya rasakan nih dengan The Magician, mungkin lukisan kedua adalah tipe seseorang yang idenya banyak. Dengan The Magician kamu mungkin idenya tuh banyak, kreatif, dan apa namanya ya. Tapi banyak di sini bukan berarti terus acak-acakan atau tidak teratur, bukan. Banyak di sini dalam arti kamu kreatif sekali orangnya. Dan mungkin kreativitas kamu mengintimidasi orang-orang yang membuli kamu. Makanya kamu dibully gitu loh intinya. Nah, si Knight of Swords ini ingin kamu tetap kreatif dengan The Magician, tapi kamu harus bisa mentransform, merubah diri kamu menjadi seseorang yang bisa membela diri dengan Death ini. Jadi buat dia, di mata dia, kamu nggak bisa begini terus. Three of Wands nih, pasif kan. Ini kan energi menunggu aja kan. Menunggu bantuan misalnya. Menunggu dukungan. Menunggu orang-orang ini berhenti membuli kamu. Nggak bisa. Orang ini maunya kamu merubah diri kamu. Memperkuat diri kamu. Bangkit untuk membela diri. Bangkit untuk membela apa yang kamu kreasikan, apa yang kamu ide-ide kamu tersebut gitu loh. Jadi intinya adalah mungkin kamu adalah ya itu seseorang yang kreatif, yang dinamis, seseorang yang punya ide yang banyak, yang bisa diaplikasikan di kantor kamu misalnya untuk membuat produktivitas kantor kamu jadi jauh lebih bagus, membuat proyek-proyek di kantor kamu tuh bisa menjadi jauh lebih sukses gitu. Dan kecerdasan kamu itu mengintimidasi orang-orang di sekitar kamu. Mereka gak suka. Dengan Five of Swords, mereka tuh berusaha untuk menjatuhkan kamu. Mereka gak suka aja. Dan akhirnya mungkin mereka membuli kamu. Mungkin buliannya bukan yang terang-terangan. Bisa aja dengan menyebarkan gosip-gosip yang tidak benar, atau kamu tidak diikut sertakan dalam pekerjaan yang seharusnya untuk satu tim gitu loh. Jadi kayak kamu disingkirkan gitu. Nah orang ini dia ingin kamu bisa membela diri kamu, transform diri kamu menjadi seseorang yang berani, yang aktif, bukan seseorang yang pasif begini aja gitu loh. Menurut dia, yes, saat ini mungkin dia bisa membela kamu. Saat ini mungkin dia bisa mendukung kamu terus. Tapi kan gak bisa selamanya. Apalagi kalau misalnya hubungan kalian tuh hanya teman kerja gitu ya. Bisa aja dia pindah kantor kan. Atau kalaupun misalnya dia adalah pasangan kamu, gak bisa, tetap gak bisa. Karena biar gimana, kemungkinan untuk putus, untuk cerai, untuk tidak bersama lagi itu tetap ada dalam hidup. Jadi dia inginnya selama dia masih sanggup membela kamu, mendukung kamu, kamu harus bisa merubah diri kamu menjadi seseorang yang berani, yang kuat, yang aktif, yang tidak mau diperlakukan semena-mena dengan Five of Swords ini, gitu loh. Jadi yang saya rasakan orang ini dia tulus sekali ingin membuat kamu tuh lebih lebih kuat, lebih berani untuk menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari luar diri kamu gitu loh. Karena energi intimidasi, bulian tuh cukup kuat nih di sini nih, di energi ini dengan 5 kartu ini. Karena ya kecerdasan kamu itu bikin orang-orang agak jiper gitu loh. Jadi gimana caranya supaya kamu tidak bersinar, orang-orang tersebut ingin menjatuhkan kamu dengan mencemarkan nama baik kamu misalnya gitu loh. Jadi si Knight of Swords ini dia pembela kebenaran, dia pembela keadilan. Dia merasa kamu diperlakukan semena-mena, dia nggak mau, dan dia ingin membantu kamu, ingin mendukung kamu, ingin membela kamu terus gitu loh. Cuma ya dia sadar kalau nggak mungkin bisa terus-terusan. Biar gimana, lukisan kedua pun juga harus punya kemauan untuk merubah dirinya sendiri dengan Death di sini. Nggak bisa terus-menerus pasif aja tuh nggak bisa.
Kalau diperlakukan semena-mena, kamu nggak bisa terus-menerus pasif aja. Kamu juga harus bisa bangkit untuk membela diri kamu dari serangan-serangan ini, gitu loh. Oke? So, sekarang kita lihat 3 kartu yang di sini ya. Dahlia dengan kata kunci dignity, ya kan? Kehormatan. Nih, ini 3 kartu yang di sini adalah secara lebih detail lagi apa yang dia inginkan. Si Knight of Swords ini dari kamu. Dia ingin kamu lebih terhormat gitu loh. Dia ingin kamu menghormati diri sendiri. Kan kalau kamu diperlakukan semena-mena terus kamu cuma diem aja, nerimo aja, bisa dibilang kamu tidak menghormati diri sendiri atau kurang menghormati diri sendiri. Dengan dalih, udahlah, nanti juga Tuhan yang membalas. Iya, bener, memang. Karma tuh pasti ada. Akan ada, karma di dunia ini tuh akan ada. Tapi kan kalau kita terus menerus cuma diem aja, cuma nerimo aja, akhirnya kan kita juga yang akan merasa terbebani gitu loh. Terbebani dalam arti kritik di dalam diri kita, inner kritik kita itu akan lebih kuat. Karena kita merasa kita belum melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi self dignity, menghormati diri sendiri, salah satu bentuknya adalah stand up for yourself. Berdiri membela diri sendiri dari si pembuli-pembuli ini, gitu loh. Jadi si Knight of Swords, dia menginginkan kamu untuk menerapkan energi self dignity ini. Hormati diri sendiri dengan menjadi seseorang yang lebih berani, lebih aktif dalam melawan ancaman-ancaman dari luar, gitu loh. Kan di sini kamu dapat lagi nih 3 of Wands soalnya kan. Energi pasif, lagi-lagi energi pasif, cuma nunggu aja, gitu kan. Jadi dia nggak mau nih, si Knight of Swords ini maunya kamu menguatkan rasa hormat kamu kepada diri kamu sendiri, gitu. Dan dengan The Moon di sini, ini lagi-lagi sama seperti lukisan pertama. Energinya tuh sama dengan lukisan pertama nih, dengan The Moon di sini. Ini dia akan ngeliatin kamu, ngejagain kamu, si Knight of Swords dengan The Moon di sini. Biasanya The Moon itu kan energinya gelap, ya kan, membingungkan, terlalu banyak emosi gitu kan. Tapi di sini kalau kamu lihat gambarannya, ini kan terang kan, gambarnya aja terang nih The Moon di sini kan, nggak gelap kan. Dan kalau kamu lihat di sini ada gambar seorang malaikat, dia terbang, dia mengawang gitu kan. Tapi dia melihat ke bawah, ngelihat ke kamu, ke lukisan kedua. Kayak, hey, ayo terus bangkit, berubah, transform. Jangan hanya pasif menunggu aja, menunggu semuanya jadi baik-baik aja, menunggu si para pembuli nggak berhenti membuli kamu, nggak lagi membuli kamu. Bangkit, bangun, berubah, transform gitu loh. Gue liatin, gue bantuin, gue jagain. Kalau misalnya nih buliannya ini, pembulian ini dalam bentuk fisik, misalnya kamu laki-laki ya, lukisan kedua misalnya laki-laki, kamu sering digebukin sama seseorang atau sama beberapa orang, misalnya amit-amit coba baik. Si Knight of Swords ini dia bersedia membantu kamu membantu kamu latihan pencak silat misalnya, latihan jujitsu, latihan taekwondo misalnya, gitu loh, karate misalnya. Ayo, gue liatin, gue bantuin, gue jagain. Sekarang gue ada di samping lo, gue akan selalu membela lo. Tapi lo harus paham bahwa gue gak bisa 100% terus-menerus selamanya membantu lo. Pasti akan ada saat-saatnya gue gak bisa membantu lo. Dan di saat-saat itulah lo harus bisa membantu diri lo sendiri, gitu loh. Dan dia dengan The Moon di sini, dia bersedia megangin tangan kamu, menemani kamu, bersedia untuk menjaga kamu agar supaya menjaga kamu sampai di tujuan, menjadi seseorang yang baru, yang aktif, yang enggak lagi hanya duduk menunggu dan pasif, gitu loh. Jadi saya rasa orang ini maskulin sekali energinya nih, dan dia bener-bener ingin kamu
bisa stand up for yourself, berdiri untuk diri kamu sendiri, membela diri kamu sendiri. Dia ingin sekali kamu bisa begitu. Karena Dahlia, self dignity. Dia ingin kamu lebih menghormati diri kamu sendiri. Gitu loh. Oke? Wow. Anyway, lukisan kedua. Good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo lukisan ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card reading atau pilih kartu atau pilih lukisan ya, dengan tema apa yang dia inginkan dari kamu dan kenapa dia selalu baik, dia super baik kepada kamu. Kita akan buka kartunya sama-sama dan nanti kita baca setelah itu ya. Hmm. Oke, nice. Saya suka nih energinya. Lukisan ketiga, kartu yang keluar untuk kamu adalah Queen of Swords, Four of Cups, The High Priestess, dengan klarifikasi Justice, dan Four of Swords. Kartu Oracle yang kamu dapat adalah Violet, bunga violet, dengan kata kunci Faithfulness and Modesty. Kesetiaan dan modest tuh kayak kesederhanaan gitu loh, kesetiaan dan kesederhanaan. Anyway, kartu violet ini keluar bersama The Chariot dan The Sun. Wow, oke. Anyway, kenapa? Apa yang dia inginkan dari kamu, ya kan? Di sini yang saya rasakan, kenapa? Apa yang dia inginkan dari kamu adalah agar supaya kamu, lukisan ketiga, itu berani menuntut hak kamu. Berani menuntut hak yang memang punya kamu. Apalagi kalau kamu sudah melakukan kewajiban kamu, gitu loh. Karena Queen of Swords di sini ini dia nih, orang tersebut yang baik sama kamu nih. Terlepas dia cewek atau cowok, ini adalah energi yang adil dengan justice kan. Ini energi yang strict kepada peraturan, strict kepada keadilan. Jadi kayak misalnya gue udah bayar 100.000 untuk barang tersebut, tapi sampai sekarang gue masih belum terima barang tersebut. Mana keadilannya gitu loh. Jadi bener-bener dia tahu dia sudah mengeluarkan apa untuk sesuatu, ya dia akan menuntut haknya. Ini orangnya seperti itu, si orang yang baik sama kamu ini, si Queen of Swords ini. Dia ingin kamu seperti itu juga. Saya nggak tahu nih, ini mungkin yang saya rasakan sih mungkin ini pasangan kamu nih, terlepas dia cewek atau cowok ya. Jadi kayak misalnya apa ya? Misalnya di urusan pekerjaan deh, kita ambil contoh pekerjaan. Kamu sudah melakukan kewajiban kamu sebagai pegawai, kamu sudah melakukan pekerjaan kamu sudah menyelesaikan proyek kamu.
Semua yang bos kamu inginkan dari kamu, harapkan dari kamu, itu sudah kamu selesaikan. Tapi sampai sekarang kamu masih juga belum dibayar. Honor kamu belum dibayar atau gaji kamu belum dibayar. Dan dengan dua kali kartu 4 di sini, Four of Cups dan Four of Swords, lukisan ketiga mungkin tipe seseorang yang cukup pasif dan takut ditolak. Yang saya rasakan tuh gitu. Dengan Four of Cups, kamu takut ditolak. Dan dengan Four of Swords, kamu pasif. Maksudnya kayak, udah deh tunggu aja, nanti juga pasti keluar. Gue percaya kok, pasti gue akan dibayar gitu loh. Pasif jadi. Apalagi Four of Cups, kamu takut ditolak. Jadi makin pasif lagi gitu. Nah, orang ini, kenapa dia baik sama kamu? Kenapa dia mungkin bisa juga dia berusaha untuk berusaha untuk bilang ke orang-orang yang tidak menunaikan kewajibannya kepada kamu untuk supaya mereka membayarnya gitu loh. Jadi mungkin dia tipe nih dengan Queen of Swords dan Justice, mungkin dia berani menghadapi bos kamu. Dia mungkin berani melabrak bos kamu. Lo belum bayar gaji pasangan gue, anak buah lo, gitu loh. Dia berani nih tipenya. Jadi kayak energinya tuh dia, pokoknya dia maunya kalau kita sudah mengeluarkan A, ya kita harus bisa mendapatkan A juga dari orang tersebut. Gak bisa kita iya aja sama ketidakadilan gitu loh. Jadi dia benar-benar orientasinya tuh adalah keadilan. Kalau ada sesuatu yang tidak adil dalam hidupnya maupun dalam hidup kamu, wah dia akan menuntut sekali gitu loh. Kalau misalnya Queen of Swords ini adalah sahabat kamu, ya, dia sahabat kamu nih misalnya, atau keluarga kamu lah, seseorang yang sayang sama kamu memang. Ini orang ini, kalau misalnya kamu diperlakukan tidak baik oleh pasangan kamu, wah, bisa-bisa dia ngelabrak pasangan kamu. Hey, sahabat gue udah baik sama lo, udah cinta, udah setia sama lo, tapi lo perlakukan kayak gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini tuh orang ini bener-bener kayak kalau udah sayang, udah cinta sama seseorang, wah dia hidup dan mati buat orang tersebut gitu loh. Dia bener-bener ngebelain orang tersebut, tapi ngebelainnya dengan adil. Kalau dia melihat orang yang dia cintai itu melakukan sesuatu pontang-panting, gila-gilaan, tapi belum juga ditunaikan haknya, belum juga dibayarkan haknya, wah dia berani tuh dia untuk melabrak orang yang nggak membayarkan haknya orang tersebut, sahabatnya itu, gitu loh. Jadi bisa dibilang orang ini, kita anggap dia sahabat kamu deh ya. Dia mungkin melihat lukisan ketiga itu sebagai pasangan yang baik, yang setia, yang cinta sama pasangan kamu. Jadi kayak mungkin dia menyaksikan atau mungkin dia mendengar cerita kamu. Misalnya kamu udah berpasangan bertahun-tahun, misalnya udah 4 tahun pacaran sama pasangan kamu, ini contoh ya. Misalnya kamu udah 4 tahun pacaran sama pasangan kamu, tapi sampai sekarang kamu belum juga dilamar sama pasangan kamu tersebut. Nah ini orang, si Queen of Swords ini, sahabat kamu ini, dia akan meminta kamu untuk menuntut pasangan kamu. Karena lo udah jadi pacarnya 4 tahun, lo udah setia, lo udah cinta, lo udah ngurusin dia selama 4 tahun, tapi belum juga lo diperistri atau belum juga lo dipersuami gitu loh. Dia akan meminta kamu untuk menuntut hak kamu gitu. Jadi bisa dibilang dia ya orientasinya memang keadilan. Dan kenapa dia baik sama kamu? Karena dia melihat kehidupan kamu itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak adil. Kamu mungkin banyak diperlakukan tidak adil oleh orang-orang di sekitar kamu. Dia, si Queen of Swords ini, dia inginnya kamu bisa
menuntut hak-hak kamu gitu loh. Dan dengan the high priestess di sini, dia mungkin tipe seseorang yang akan memberikan data dan fakta gitu loh. Nih datanya ini, faktanya nih lo udah melakukan ABC. Mana bayaran buat lo gitu loh. Jadi the high priestess kan adalah energi yang knowledgeable banget ya. Pengetahuannya tuh luas gitu loh. Dan dia bisa membaca situasi tuh dengan cepat gitu. Jadi dia akan melihat situasi kehidupan kamu di mana ada hal-hal yang tidak adil, di mana yang ada momen-momen yang kamu diperlakukan tidak adil, dia akan bikin daftar. Nih, lo diperlakukan tidak adil di bagian sini, lo harus minta, lo harus menuntut pertanggungjawabannya, gitu loh. Jadi, wow, saya mau nih punya sahabat seperti ini, karena orang tipe seperti ini dia tuh kayak ride or die gitu loh. Dia akan terus berada bersama kita, atau kecuali kalau dia mati, dia meninggal, baru dia nggak bisa lagi berada di samping kita. Tapi orang ini setianya setengah mati, dan dia memang unfortunately, sayangnya memang dia melihat ada banyak ketidakadilan dalam hidup kamu, dalam hidup lukisan ketiga, sehingga dia kayak bukan hanya dia meminta kamu untuk menuntut hak kamu, tapi dia juga berani melabrak orang-orang yang tidak membayarkan haknya kepada kamu, gitu loh. Berani nih orangnya nih, vokal sekali orangnya. So, anyway, kita lihat sekarang 3 kartu yang di sini ya. Violet nih, bunga violet, faithfulness, kesetiaan dan modesty, kesetiaan dan kesederhanaan. Jadi dia melihat kamu memang seseorang yang setia juga, tapi kadang-kadang kesetiaan kamu itu ditujukan kepada hal-hal yang salah atau kepada orang-orang yang salah gitu loh. Jadi dia ingin kamu sadar mengenai hal tersebut, karena dia ada faktanya, dia ada datanya, dia ada buktinya dengan the high priestess. Jadi kayak dia mungkin dengan violet ini, si Queen of Swords ini, dengan kartu violet ini, dia kayak, lukisan ketiga, lo setia, itu bagus banget. Tapi pastikan kesetiaan lo itu lo tumpahkan kepada hal-hal, situasi atau orang-orang yang bisa menghargai kesetiaan lo gitu loh. Nah di sini yang saya rasakan dia tidak melihat hal tersebut. Datanya, faktanya, informasinya, buktinya, dia melihat kamu banyak diperlakukan tidak adil. Kesetiaan kamu tuh tidak dihargai gitu loh. Makanya keluar kartu violet ini. Dan diikuti dengan the chariot, ini kayak udah deh, move on deh. Maju jalan deh. Ya udah, kalau emang yang kemarin udah lo keluarkan itu nggak mungkin terbayar balik, nggak mungkin dibalikin, nggak mungkin lo bisa dapetin lagi, ya udah tinggalin. Dengan the chariot nih, maju jalan. Masa depan lo pasti akan jauh lebih baik kalau lo bisa berhenti menaruh kesetiaan lo di tempat-tempat yang salah. Maju jalan menuju ke kebahagiaan yang lebih baik gitu loh. Yang lebih cerah, lebih ceria, lebih menyenangkan. Ini kan kalau kamu perhatikan energi kamu di sini, Four of Cups dan Four of Swords, ini kan sendu banget kan? Sendu, sepi, mungkin ada energi khawatir atau takut, nggak mau ditolak gitu loh, kayak atau merasa tertolak gitu. Nah dia si Queen of Swords ini dia menyadari kamu punya tendensi ini, atau saat ini kamu sedang berada dalam posisi ini. Makanya dia menyarankan kepada kamu untuk maju jalan aja. Ya udah, kalau emang kamu merasa pasangan kamu nggak akan juga menuju ke perkawinan bersama kamu, nggak akan juga melamar kamu, meminta kamu jadi pasangan hidupnya, padahal kamu udah 4 tahun setia sama dia, mendingan cabut deh. Daripada kamu terus-menerus menunggu, terus-menerus berharap, ya kan? Mendingan cabut deh. Ya udah, mendingan lepasin. Yuk, kita menuju ke masa depan yang jauh lebih baik, jauh lebih ceria,
Kita mencari tempat-tempat, lokasi-lokasi, orang-orang yang bisa menghargai kesetiaan kamu, gitu loh. Jadi orang ini tulus sekali. Bukan tulus lagi, dia emang cintanya dia, sayangnya dia kepada kamu tuh intens. Dia bener-bener yang tadi saya bilang, ride or die. Gue akan terus berjalan di samping lo sampai gue mati, gitu loh. Jadi wow, setia banget nih orang. Dan dia melihat kamu juga setia. Walaupun seringkali bukti-bukti yang ada di diri kamu atau di dalam kehidupan kamu adalah kesetiaan kamu itu tidak ditempatkan di hal-hal atau orang-orang yang baik untuk kamu, gitu loh. Jadi dia ingin kamu maju jalan aja udah. Kalau memang udah nggak bisa lagi, keadilan kamu dapatkan di tempat-tempat yang sekarang, di lokasi-lokasi yang sekarang, orang-orang yang sekarang, nggak mungkin lagi kamu bisa mendapatkan keadilan kamu. Ya udah, maju jalan aja, bergerak. Masa depan kamu pasti akan jauh lebih baik. Dan gue akan terus berada di samping lo, gitu loh. Oke? Wow. Intinya dari 3 lukisan, saya memilih lukisan ketiga nih, karena lukisan ketiga energi orang yang baik sama kita, sama kamu adalah yang terbaik buat saya ya, menurut saya. Ride or die banget nih. Oke? Anyway, thank you. Lukisan ketiga, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.